Shalom, mari siapkan hatimu. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku,
Perundungan kita hari ini terdapat dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang saat ini seringkali berfokus kepada hal-hal yang jasmani saja. Mereka sangat perfect pada pengaturan mungkin kesehatan secara jasmani. Mereka dengan sempurna mengatur waktu untuk latihan mungkin pagi, siang, atau malam hari. Dan saya mau katakan bahwa itu tidak salah, itu baik buat kita. Tapi sebenarnya segala sesuatu yang dilakukan untuk persiapan jasmani itu hanya sementara saja. Tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan, dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan artinya bahwa kita memiliki satu keteguhan di dalam Tuhan. Orang yang kuat di dalam Tuhan tidak selalu bahwa dia selalu kuat, survive di dalam Tuhan. Ada kalanya dia juga lemah. Ada kalanya dia mengalami sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tetapi yang bedanya orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang dia akan bangkit daripada keterpurukannya atau daripada kelemahan yang dia alami. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya di sini adalah bagaimana supaya kita kuat di dalam Tuhan? Yang pertama di sini saya mencatat bahwa kita harus selalu membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Para teolog dan orang membuat Alkitab, saudara yang membuat Alkitab, di situ dikatakan bahwa ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Itu sebabnya saya katakan bahwa untuk menjadi kuat di dalam Tuhan adalah kita harus selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada 3.573 janji Allah yang dipersiapkan bagi saudara dan saya yang selalu merenungkan akan firman Tuhan. Nah, saat ini begitu banyak tantangan yang kita alami. Ada virus corona, COVID-19 yang mendunia secara global, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan, dan jika janji-janji Allah itu tidak menjadi sesuatu kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kita, karena pada saat kita mengalami tantangan dalam hidup kita, maka janji Allah itu akan hidup di dalam kehidupan kita. Janji Allah itu akan menjadi rema dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk menghadapi atau melewati setiap tantangan atau problema yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Itu poin yang pertama, saudara. Untuk menjadi kuat dari konteks firman Tuhan ini adalah kita selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Poin yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu adalah kita harus selalu bersuka cita. Ada satu kebiasaan hidup atau habit dalam hidup kita untuk selalu menjadikan sukacita itu menjadi satu kebiasaan hidup kita. Ya. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Amsal 17 ayat 22 di situ dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang yang senantiasa menikmati sukacita, orang yang senantiasa merasakan sukacita dalam hidupnya, dengan kata lain bahwa selalu mengucap syukur dalam hidupnya, dia akan mengalami yang namanya kekuatan daripada Tuhan. Tetapi dibandingkan dengan orang-orang yang senantiasa bersungut-sungut, orang senantiasa merenungkan hidupnya dengan hal-hal yang negatif, makanya dikatakan di situ bahwa dia akan mengalami sesuatu hal yang membuat dia semakin hari semakin jauh, semakin hari semakin lemah di dalam Tuhan, saudara. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk menjadi kuat di dalam Tuhan, yang kedua adalah bersukacita senantiasa di dalam hidup kita. Selalu saya mau katakan bahwa menjadi habit atau menjadi kebiasaan hidup bersukacita, bersyukur di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk menjadi kuat di dalam Tuhan, yang ketiga adalah pengharapan di dalam Tuhan. Memiliki satu pengharapan, memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan itu, kata dasarnya adalah harap, saudara. Ya, kata dasarnya dalam kamus bahasa Indonesia, pengharapan itu kata dasarnya harap. Ya, menginginkan sesuatu. Nah, pengharapan berbicara di sini, pengharapan ini berbicara kepada pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan itu tidak mengecewakan. Amin. Di dalam Roma 5 ayat 5 di situ dikatakan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah tercurah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah mengaruniakan kepada kita. Sekali lagi saya mengatakan bahwa pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah tercurah di dalam setiap hati kita oleh Roh Kudus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang senantiasa memiliki yang namanya pengharapan. Jadi 3 hal ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang pertama adalah kita selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Yang kedua adalah kita jadikan sukacita itu sebagai kebiasaan hidup kita atau sebagai habit dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah
kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita harus jadikan Tuhan sumber kekuatan dalam setiap hidup kita. Dan jangan pernah khawatir dan berharap kepada Tuhan. Terus berdoa di dalam situasi saat ini, kita percaya Tuhan sumber kekuatan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga pada saat ini Tuhan, buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, buat kesempatan ini Tuhan kami boleh sharing tentang kebenaran firman-Mu, tentang bagaimana kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Ada 3 hal yang hamba-Mu sudah bagikan kepada setiap jemaat-Mu Tuhan, seluruh pendengar setia kami pada saat ini. Biarlah Tuhan itu menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami, menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu yang ada yang mendengarkan program ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kesempatan ini juga Tuhan. Kami tak lupa berdoa buat gereja kami, Gereja Betel Indonesia. Kami juga tak lupa berdoa buat gembala kami yang ada Tuhan, biar senantiasa di dalam pimpinan, dalam penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus berdoa buat segala rencana-rencana kami ke depan. Bahkan situasi saat ini kami percaya Engkau sumber kekuatan hidup kami, Engkau sumber perlindungan bagi setiap hidup kami. Dan terus kami akan terus pegang janji-Mu di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.